Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berilah kepada kami masing-masing telinga yang benar-benar mendengar. Karena banyak orang yang mendengar, tapi sebenarnya dia tidak mendengar. Banyak orang yang merasa melihat, tapi sebenarnya matanya buta. Dia tidak melihat apapun juga. Karena itu ya Tuhan, beri yang mendengar. Kepada kami rahasia benar bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya kami benar-benar mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, sekali lagi berikan kepada kami hati. Berikan kepada kami telinga yang benar-benar mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Suatu saat ada orang yang berkata demikian saudara. Mengapa Pak Lukas? Kalau saya mendengar khotbah itu susah, konsentrasi itu susah. Ada lagi yang berkata, kalau saya mendengar khotbah entah kenapa suka ngantuk. Suka ngantuk saudara. Ya, saya pernah melihat waktu saya khotbah ada jemaat yang ngantuk saudara. Ada yang ngantuk. Minggu lalu kita semua dengar khotbah Ibu Eeng saudara ya. Ibu Hana yang mengatakan 2 orang mendengar khotbah yang sama. Duduk berendeng saudara ya, sama. Pengkhotbahnya sama, isi khotbahnya sama, gerejanya sama. Tapi mengapa saudara? Hasilnya justru berbeda. Yang satu hidupnya berubah dan menghasilkan buah. Tapi yang lainnya hidupnya begitu-begitu saja saudara. Tidak ada perubahan dan tidak pernah menghasilkan buah. Mengapa hasilnya bisa berbeda saudara? Lewat perumpamaan Yesus ini kita akan mengerti mengapa hasilnya berbeda. Perumpamaan menabur ini sangat penting. Karena apa sangat penting? Karena dicatat atau dikutip di 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan Tuhan sendiri menjelaskan saudara. Dan Tuhan sendiri yang memberikan tafsirannya, Tuhan yang memberikan. Jadi tidak mungkin salah saudara. Sehingga perumpamaan ini tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan yang berbeda. Karena Yesus sendiri sudah mengatakannya. Perumpamaan ini sebenarnya peringatan keras buat kita. Ya, kata firman Tuhan ini keras buat kita. Yang mendengar Injil atau mendengar firman Tuhan. Lihat saudara, berapa tahun kita udah ikut Yesus. Saudara mendengar Injil, tapi tidak ada manfaatnya buat saudara. Saudara mendengar Injil dan bersuka cita, tapi tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Saudara mendengar Injil, tetapi tetap saja mencintai atau menyembah ilah-ilah yang lain. Ya ke Yesus, ya ke Yesus. Ya ke dunia, ya ke dunia. Bahkan zaman dulu saya pernah dengar. Ke gereja, ya ke gereja. Ke dukun, tetap ke dukun. Itu saudara mendengar Injil, tapi tetap saja mencintai atau menyembah ilah-ilah yang lain. Saudara mendengar Injil, ini yang diharapkan. Dan saudara berubah dan berbuah. Artinya saudara, perubahan hidup saudara bukan karena mendengar Injil. Tapi bagaimana cara saudara mendengarkan Injil, atau bagaimana respon hati saudara terhadap Injil. Bukankah perumpamaan tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, tanah yang baik, itu menunjukkan jenis dari hati kita pada waktu kita mendengar firman Tuhan.
benih yang sama, pengabur yang sama, tapi tanahnya yang berbeda, saudara. Sehingga hasilnya pun berbeda. Benih itu firman Tuhan, jangan ditafsirkan yang lain. Benih itu firman Tuhan, tanah itu hati kita, penabur itu Yesus, atau pengkhotbah seperti saya, atau pengabar Injil, atau juga guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu kan menaburkan benih juga. Kita akan merenungkan 3 poin dalam khotbah ini. Meskipun mungkin tidak dalam satu khotbah ya, karena nggak cukup. Kita akan merenungkan 3 poin dalam khotbah ini. Pertama, fokus kita poinnya adalah perumpamaan. Karena Alkitab berkata, Yesus memberikan perumpamaan. Setelah perumpamaan, rahasia. Kenapa tidak ada seorang pun yang ngerti, saudara? Jadi bukan ke penjelasan, saya akan masuk ke rahasianya. Kenapa mereka semua tidak ngerti? Bahkan muridnya juga tidak ngerti. Dan yang ketiga, penjelasan. Jadi khotbah saya berdasarkan tiga ini. Perumpamaan, rahasia, dan penjelasan. Kita mulai dari perumpamaan, saudara. Yang kita ambil dalam Matius 13 ayat 1 dan 9. Sebenarnya perumpamaan ini dimulai dari ayat 3, saudara. Ayat 1 bukan perumpamaan. Tetapi sesuai dengan Alkitab, perikop ini dimulai dari ayat 1. Sebelum kita memulai pembacaan perumpamaan ini, kita minta Tuhan memberikan telinga yang baru. Telinga yang mendengar, saudara. Karena dikatakan di sini banyak orang mendengar, tapi sebenarnya tidak mendengar. Saya teringat akan nasihat dekan saya. Saya tuh bagian teknik Parahyangan. Saya teringat akan nasihat dekan saya, Profesor Semawi. Profesor Semawi. Beliau berkata, waktu Anda mendengar kuliah, bukan hanya mendengar saja. Bukan hanya mendengar saja. Dan langsung ditelan, bukan begitu katanya mendengar. Tetapi kunyah apa yang saudara dengar. Kunyah apa yang saudara dengar. Dan jangan langsung ditelan. Usahakan untuk mengerti. Seperti makanan, saudara. Kita tahu makanan itu enak. Kita tahu makanan itu lezat setelah kita kunyah. Bukan langsung ditelan, saudara. Kalau langsung ditelan kita nggak tahu, saudara. Masakan itu enak atau tidak. Kita mulai, saudara. Matius 13 ayat 1 dan 2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Karena saya pakai ini, saya buka dulu ininya, saudara. Saya pikir nggak ada gunanya. Ya saya minta tolong. Rio. Ya saya ulang lagi. Matius 13 ayat 1 dan 2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu lalu duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Pada waktu itu Yesus sudah sangat terkenal. Pada waktu itu Yesus sudah sangat populer. Karena kemanapun dia pergi, di situ selalu ada kerumunan orang. Udah kerumunan orang, saudara. Itulah sebabnya Yesus keluar dari rumah itu, karena rumahnya tidak akan muat menampung banyak orang. Ya, nggak akan muat lagi, saudara. Benar saja, kemudian datanglah banyak orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus, sehingga Yesus naik ke perahu, duduk di situ, lalu mengajar, sedangkan orang banyak berdiri di pantai mendengarkan. Waktu saya membaca ayat ini, saya jadi tersenyum, saudara. Saya jadi ketawa kecil. Kenapa, saudara? Saudara perhatikan ayat ini. Karena Yesus duduk di perahu dan mengajar. Jadi mengajarnya apa? Sambil duduk, saudara.
Karena Yesus duduk di perahu dan mengajar. Sedangkan orang banyak berdiri di pantai mendengarkan. Kok posisinya terbalik dari kita, betul nggak? Lihat, terbalik dengan kita di sini. Di Berea, hamba Tuhan berdiri dan mengajar. Atau berkhotbah, seperti saya sekarang, berdiri dan mengajar. Sedangkan orang banyak, saudara, jemaat, duduk mendengarkan khotbah. Kalau lihat di situ, terbalik, saudara. Saya pikir satu kali ada baiknya kita coba ibadah gaya baru. Kayak gitu, saudara. Saudara yang berdiri, saudara. Saya duduk, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa saya ngajurkan satu saat kita coba variasi baru, saudara? Ya. Karena pada waktu saudara berdiri, tidak mungkin saudara tidur. Ya, yang duduk, yang tidur sih, benar yang ngedengerin. Kalau berdiri, mana ada orang tidur berdiri, saudara? Ya, ngantuk, gak ada, saudara. Saya pernah melihat pada waktu pujian, jemaat begitu bersemangat memuji Tuhan. Tapi saat firman Tuhan dikhotbahkan, beberapa mengantuk, saudara. Saya lihat. Dan menguap, saudara. Hai, saudara. Langsung hai. Ya, jadi gimana, saudara setuju? Satu saat kita buat variasi. Saya duduk, saudara yang berdiri. Kalau berdiri nggak akan ngantuk, nggak akan tidur. Betul ya, saudara ya? Bagus ya. Yesus mengumpamakan firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di 4 jenis tanah. Hal itu hati itu diumpamakan tanah. Jadi ada 4 jenis hati manusia pada waktu mendengar firman Tuhan. Hati yang keras, hati yang berbatu-batu, hati yang bersemak duri, dan hati yang baik. Saya mulai mengerti mengapa respon mereka berbeda. Bukan firman Tuhannya, bukan Injilnya, saudara, tapi hati saudara. Cara saudara mendengar, respon dari hati saudara, itu yang membuat tidak berubah. Itulah, jadi jenis tanah itu, jenis hati kita yang membuat yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Logikanya, saudara, saya mulai berpikir, kalau saya adalah seorang petani, sebelum menabur benih, saya akan periksa dulu tanahnya. Nggak langsung ditanam, dilempar. Saya periksa dulu tanahnya. Kalau tanahnya gersang, seperti padang pasir, atau berbatu-batu, atau bersemak duri, saya tidak akan menabur. Percuma, saudara, menabur di tanah yang jelek. Pasti gagal lah, tanahnya jelek. Tetapi ingat, saudara, menabur firman Tuhan itu berbeda, tidak seperti itu. Sama seperti Yesus menabur benih kepada semua orang. Kita juga sebagai penabur benih firman Tuhan harus menabur di mana saja dan kepada siapa saja di sekitar kita. Tabur. Karena memang sebenarnya kita tidak tahu hati seseorang. Kita tahu firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan percuma. Ingat ya, tidak akan kembali dengan percuma. Artinya memang banyak orang yang menolak. Tapi pasti ada orang yang menerimanya dan menyimpan dalam hatinya, karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan percuma. Pasti ada. Itulah orang yang memiliki telinga untuk mendengar dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi pada waktu Yesus mengajar, ia sadar, saudara, akan banyak orang yang menolak pengajarannya. Tapi Yesus tetap mengajar. Mengapa, saudara? Karena tujuan menebar benih firman Tuhan atau Injil bukan agar panen berlimpah-limpah. Itu yang sering kita harapkan. Setiap kita mengabarkan Injil, kita ngarepin orang itu bertobat. Bukankah gitu? Bukankah kalau mengabarkan Injil kita ingin panennya berlimpah-limpah? Sekali lagi, saudara, tujuan menebar firman Tuhan atau Injil bukan agar panennya berlimpah-limpah. Bahkan Yesus berkata, 3 dari 4 jenis hati manusia yang mendengar akan menolak. Hanya seperempat yang menerima, saudara. Hanya 1 jenis hati yang menerimanya. Sekali lagi, menabur benih firman Tuhan bukan tujuannya untuk satu panen yang berlimpah-limpah.
Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Ya, yang mendengar ada 4 jenis tanah. Saya selalu teringat akan kesaksian John Maxwell pada waktu mengabarkan Injil. Saya lupa saya pernah menyaksikan atau tidak. Tapi saya teringat selalu akan kesaksian dari John Maxwell. Kalau saudara pernah dengar, saya pikir baguslah. Lebih mantap 2 kali mendengar daripada sekali. Ya. Bukankah mengabarkan Injil itu adalah menabur benih? Suatu saat orang bertanya kepadanya, kepada John Maxwell, Pak John Maxwell, sebagai orang Kristen, Pak John pasti mengabarkan Injil. Dan si Pak John berkata, oh tentu saja, itu kan perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pasti dong, kita harus mengabarkan Injil katanya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak selalu berhasil waktu mengabarkan Injil? Oh tentu saja, kata John Maxwell, saya selalu berhasil. Ya, dalam mengabarkan Injil, orang itu melotot, saudara. Orang itu melotot kayak matanya mau keluar, saudara. Jadi setiap Bapak mengabarkan Injil, orang itu bertobat? Oh tentu saja tidak, kata John Maxwell. Oh tentu saja tidak. Orangnya rada marah, saudara. Gimana Bapak tuh? Katanya selalu berhasil kalau Bapak mengabarkan Injil. Artinya siapapun yang Bapak injili, orang itu bertobat. Sekarang John Maxwell heran. Bukan begitu maksud saya berhasil itu, bukan begitu kata dia. Maksud saya berhasil itu artinya saya tidak pernah gagal untuk mengabarkan Injil. Saya tidak pernah malas untuk mengabarkan Injil. Soal orang itu bertobat atau tidak, itu kan bukan pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan saya. Saya sih cuma mengabarkan Injil. Menyebar benih, menyebar firman Tuhan. Karena siapa yang bisa membuat orang lain bertobat? Itu bukan tugas saya, kata John Maxwell. Yesus hanya memerintahkan, kabarkan Injil ke semua orang. Bukan kabarkan Injil sampai orang itu bertobat. Enggak, saudara. Makanya baca firman Tuhan dengan itu. Enggak. Sekali lagi, orang bertobat atau tidak bertobat, itu sih bukan pekerjaan saya, kata John Maxwell. Bukan tanggung jawab saya, itu sih karya Roh Kudus. Sekali lagi, tugas saya sih mengabarkan Injil, menaburkan benih, itu tugas kita sebagai orang Kristen. Bukan kalau kita menaburkan benih dan dia tidak bertobat, hati kita sedih. Kabarkan dengan sepenuh hati. Tapi hasilnya, itu bagian karya Roh Kudus. Tugas kita sih hanya menabur benih, saudara. Mengabarkan Injil. Bukankah keselamatan itu datangnya dari Allah, dari Yesus, dan sama sekali bukan dari kita. Tidak ada andil kita untuk keselamatan. Perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang sangat penting bagi kita. Bahkan sangat amat penting. Mengapa saya double, saudara? Bahkan sangat amat penting. Mengapa, saudara? Perhatikan ayat ini, saudara. Ada di sini. Markus 4 ayat 13. Perhatikan ayat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaannya? Enggak ngerti kamu kayak gitu? Enggak ngerti, sepertinya gitu. Kalau demikian, saudara, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain yang aku berikan? Lihatin betapa amat penting. Kalau saudara tidak mengerti perumpamaan tentang penabur, maka saudara pun tidak akan mengerti perumpamaan Yesus yang dikatakan di tempat yang lain. Total, biar kita mempunyai telinga yang mendengar. Biar Tuhan berikan kepada kita telinga yang baik. Seperti doa kita waktu tadi. Artinya saudara, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan ini, perumpamaan penabur. Ya. Artinya kalau kamu tidak mengerti perumpamaan ini, bagaimana mungkin kamu dapat memahami semua perumpamaan lain, semua pengajaran yang Yesus ajarkan? Gak mungkin kamu ngerti. Menurut saudara penting gak perumpamaan ini? Dengan kata lain, kalau kamu mengerti perumpamaan ini, kamu juga bisa mengerti semua pengajaran Yesus. Semua perumpamaan Yesus kamu bisa mengerti.
Itulah sebabnya betapa pentingnya mengerti perumpamaan penabur ini. Penting sekali saudara. Atau saudara tidak akan mengerti pengajaran Yesus yang lainnya. Saya mendapatkan tugas membawakan khotbah perumpamaan ini untuk minggu kedua dan minggu keempat. Karena hanya untuk 1 minggu mungkin saya nggak sanggup. Karena hanya setengah jam. Temanya rahasia kerajaan Allah. Sekali lagi ya. Tema saya adalah, poin yang dibahas adalah perumpamaan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang ngerti. Kemudian Tuhan berikan rahasia. Dan baru yang terakhir, penjelasan. Itu yang Alkitab saya baca. Matius 13, 3 ayat 9. Matius 3 ayat 3 sampai 9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah berakar, sebagian lagi jatuh di tengah semak dukar. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Perumpamaan Yesus itu gampang diikuti, saudara. Tapi maknanya, artinya sukar sekali untuk dimengerti. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengerti. Maka setelah perumpamaan ini tidak dibahas, saudara. Tapi persoalannya, apa rahasia sehingga tidak ada seorang pun yang mengerti? Maka poin kedua saya mulai ambil, bukan langsung menjelaskan, tapi tentang rahasia. Mengapa, saudara? Mengapa tidak ada yang mengerti? Bahkan dikatakan nanti para nabi pun tidak mengerti, saudara. Yang kedua, rahasia. Setelah perumpamaan ini, kita teruskan dengan apa rahasianya. Matius 13 ayat 10 sampai 15. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, aku nggak mudeng nih, aku udah nggak ngerti semua murid-murid gini. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak, itu sebabnya tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengerti, itu sebabnya mengapa mereka tidak mengerti. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang mempunyai akan beri kelimpahan. Mempunyai apa, saudara? Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka. Jadi firman Tuhan itu supaya jangan mereka, bukan supaya mereka. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Atau dengan perkataan saya, sehingga aku mau nggak mau menyembuhkan mereka, mau nggak mau mengampuni mereka. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa engkau kalau ngomong tuh sering kali pakai perumpamaan? Bukankah perumpamaan itu adalah ilustrasi pengajaran? Sehingga pengajaran lebih gampang dimengerti oleh yang mendengar. Oleh para jemaat lebih gampang karena pakai perumpamaan. Itulah manfaat dari ilustrasi atau perumpamaan. Kalau perumpamaan membuat pengajaran menjadi tidak jelas, ya sudah, jangan pakai perumpamaan Tuhan, jangan pakai ilustrasi. Tapi apa tujuan Yesus memakai perumpamaan?
Tapi tujuan Yesus memberikan perempuan bukan untuk memperjelas apa yang Yesus ajarkan. Jadi ingat, kita harus mengerti ini sangat penting. Ya, tetapi justru sebaliknya, untuk mencegah orang lain mengerti. Kita selalu berpikir kalau Tuhan mengasih perempuan supaya jelas, tidak. Tuhan memberi perempuan supaya kamu tidak mengerti. Makanya perumpamaan ini perlu kita ketahui. Karena dasar daripada perumpamaan yang lain. Artinya supaya orang lain tidak mengerti. Jadi rahasia kerajaan Allah itu bukan untuk semua orang. Tidak. Kalau Tuhan ngomong, dia tidak mau rahasia kerajaan Allah diketahui oleh semua orang. Tetapi untuk orang-orang tertentu, untuk kita orang yang percaya kepada Yesus, atau dengan kata lain untuk domba-dombanya, untuk domba-dombaku, supaya mereka mengerti. Matius 13 ayat 17 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Yesus berkata, bahkan para nabi pun ingin mengerti tentang arti perumpamaan ini, pengajaran ini, tapi mereka juga tidak bisa mengerti. Kecuali Yesus membuka rahasia kerajaan Allah. Oh ya, saya suka tercampur antara kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Karena kalau saya perhatikan, saya ngambil ini dari tiga Injil, saudara. Ya, Matius, Markus, Lukas. Yang dua ini ceritanya sama, tapi dia katakan kerajaan Allah. Tapi Matius mengatakan ini ceritanya sama, tapi apa? Kerajaan sorga. Jadi saya di sini suka ada pabaliwut, saudara. Karena saya lihat di Markus, Lukas, saya juga lihat di Matius. Jadi suka terbalik, saudara ya. Tapi bagi saya artinya sama aja. Karena apa? Ceritanya sama, tapi yang satu pakai kerajaan sorga, ya itu Matius, yang lain disebut kerajaan Allah. Jadi saudara jangan terlalu bingung. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Siapa itu mereka, saudara? Mereka itu kerumunan orang, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang selalu mencari kesalahan Yesus. Jadi kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dia cari kesalahan. Termasuk juga orang yang ingin melihat mujizat. Kenapa orang berkerumun Yesus? Pengen lihat mujizat, saudara. Apa dia cari Yesus untuk belajar? Tidak, saudara. Dia cari mujizat. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan, saudara. Pulang kenyang, saudara. Karena 5 roti dan 2 ikan, ribuan orang bisa itu. Termasuk juga orang yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Di antara mereka banyak orang yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Jadi datang ke Yesus karena ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Nah kalau Yesus sebagai raja, orang mati juga hidup lagi. Ya, dari batu juga Yesus bisa membuat roti. Jadi mereka semua dengan banyak motivasi. Dikatakan di 13, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Mengetahui rahasia kerajaan sorga. Apa itu rahasia, saudara? Rahasia itu informasi yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Tapi bukan untuk semua orang. Tidak, hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau semua orang tahu, itu sih bukan rahasia. Jadi kalau murid-murid sampai mengerti perumpamaan Yesus, itu bukan kepintaran mereka. Itu bukan karena kehebatan mereka. Itu karena anugerah, pemberian. Pemberian. Sekali lagi, rahasia kerajaan Allah bukan untuk semua orang. Tapi khusus murid-muridnya, untuk domba-dombanya, untuk orang percaya. Jadi rahasia kerajaan sorga itu adalah pemberian atau anugerah dari Yesus. Untuk murid-muridnya itu bukan pencapaian, tetapi pemberian daripada Tuhan. Sekali lagi, bukan pencapaian, tetapi pemberian. Pemberian. Apa itu
pencapaian. Pencapaian itulah jerih payah kita untuk sampai kita dapat. Banting tulang gitu. Bukan itu saudara. Rahasia kerajaan Allah. Itu pemberian gratis. Itu anugerah daripada Tuhan. Bukan pencapaian atau banting tulang kita. Dulu waktu di Purwokerto saat saya hidup baru atau dilahirkan kembali. Saudara. Saya mulai baca Alkitab. Tapi banyak yang tidak mengerti. Percuma saudara kalau saudara baca firman Tuhan dan tidak mengerti. Kita sering ngedengar, kita harus jadi pelaku Tuhan. Bagaimana mungkin kita pelaku Tuhan kalau kita sendiri nggak ngerti firman Tuhan? Usahakan Tuhan buka. Tapi sekarang saya lebih banyak mengerti. Mengapa? Apakah karena saya tambah pandai? Saya pikir tidak, saudara. Tapi karena Tuhan membukakan rahasia kerajaan sorga kepada saya. Jadi perumpamaan Yesus memisahkan, bukan mempersatukan. Makanya kita harus ngerti perumpamaan ini. Kalau tidak, kita akan gak ngerti pengajaran Yesus yang lain. Karena kita selalu berpikir perumpamaan untuk mempersatukan. Tidak, saudara. Untuk menceraikan antara murid Yesus dengan kerumunan orang banyak. Murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Lihat, murid-muridnya datang. Aku gak mudeng nih, tolong jelaskan Tuhan. Ya, perumpamaan Tuhan. Tapi dari kerumunan orang banyak, baca di Alkitab. Dari kerumunan orang banyak, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus. Dan bertanya, apa artinya perumpamaan ini? Sepertinya Yesus memisahkan golongan domba dan golongan kambing. Golongan domba di sebelah kanan dan golongan kambing di sebelah kiri. Apakah untuk mempersatukan? Justru untuk memisahkan. Mereka, kerumunan itu hanya peduli untuk hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka datang bukan ingin dengar kata-kata Tuhan. Ajaran Tuhan, enggak. Mereka hanya peduli untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Mereka hanya peduli untuk hal-hal yang ingin mereka ketahui. Kalau ingin mengetahui baru mereka dengerin. Saudara. Tapi kalau Yesus ngajar nggak mau didengerin. Jadi makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Bukan karena Tuhan menghancurkan hati mereka. Tidak, saudara. Hati mereka sendiri. Yang tidak ada hubungan dengan kepentingan mereka. Yang tidak ada hubungan dengan keuntungan mereka. Mereka tidak peduli. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun di antara kerumunan orang banyak datang kepada Yesus dan bertanya, Rabi, apa arti perumpamaan yang kau katakan? Jelaskan kepada aku. Hanya muridnya yang berkata demikian. Karena bagi muridnya setiap perkataan Yesus itu penting. Kalau aku tidak mengerti, aku akan tanya. Tapi bagi mereka enggak, saudara. Yang ikut Yesus makin lama makin banyak. Tapi motivasinya motivasi sontoloyo. Ya, untuk kepuasan hati mereka. Philip Ryken, saudara, mengatakannya demikian, saudara. Dengar. Oh ya, siapa itu Philip Ryken, saudara? Siapa itu Philip Ryken? Ia adalah seorang teolog dengan gelar PhD, ahli teologi. Dan mengajarnya, dia juga mengajar di Oxford University. Jadi orang ini pasti hebat, saudara. Kalau enggak mungkin dia ngajar di Oxford. Beliau mengatakan, perhatikan ini, apa yang dikatakan oleh Oke, nggak ada ini. Wah, nggak ada, saya nggak ngerti ya. Perhatikan saudara, mestinya ada. Perumpamaan Yesus memiliki tujuan ganda. Saudara tahu? Ryken berkata, saudara, kalau Tuhan ngasih perumpamaan itu ada tujuan. Tujuannya ganda. Saudara. Perumpamaan itu mengajarkan kebenaran rohani kepada orang-orang percaya. Dan pada saat yang sama, pada saat itu juga perumpamaan itu juga untuk mengeraskan hati orang-orang yang tidak percaya. Dalam ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus memberi perumpamaan, itu ada dua tujuan. Tujuannya ganda, saudara. Firman yang sama melembutkan hati manusia. Tapi firman itu juga mengeraskan hati manusia.
Firman yang sama yang mencelikan hati manusia. Firman itu juga membutakan mata manusia. Itulah perumpamaan Yesus. Ya, dia menjelaskan dengan baik, saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 44, Yesus tahu, saudara. Ya, dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi semua yang datang kepada Yesus, yang dipercayakan Yesus, yang Yesus ajarkan, semua itu ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini orang-orang pilihan karena ditarik oleh Bapa. Tapi pada waktu Yesus mengajar, banyak orang yang datang. Banyak orang yang tidak ditarik oleh Bapa. Orang pilihan. Ada orang yang berkata, wah kalau begitu Bapak tidak adil dong. Saudara tahu apa yang disebut adil? Yang satu ditarik, yang lain tidak. Yang satu diselamatkan, yang lain tidak. Allah itu tidak adil. Saudara tahu apa yang disebut keadilan? Yang disebut keadilan artinya yang salah harus dihukum. Yang berdosa harus masuk ke neraka. Karena kalau dia berbuat seenaknya, tapi tidak dihukum, itu tidak adil. Keadilan itu adalah yang salah harus dihukum, yang berdosa harus ke neraka. Jadi orang yang masuk ke neraka adalah orang yang menerima keadilan Allah. Kenapa dia ke neraka? Karena dia menerima keadilan Allah. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, kita bukan menerima keadilan Allah, tapi kita menerima anugerah Allah. Mengapa kita ke surga? Apa jasa kamu? Tidak. Tapi karena Tuhan memperhatikan aku, berbelas kasihan kepadaku. Bukankah ayat tadi dikata, aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Karena kalau dia tidak begitu, dia bukan Allah. Allah itu mutlak. Apa yang dia mau harus terlaksana. Ya, harus terlaksana. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, kita menerima anugerah Allah. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib menanggung hukuman atas dosa kita. Karena Allah sendiri mati untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Saya teringat seorang hamba Tuhan berkata, hakim telah menjatuhkan hukuman bagi kita. Bahkan mungkin hukuman mati. Tapi presiden adalah orang nomor 1 di pemerintahan. Orang paling berkuasa di Indonesia. Dia mempunyai hak yang disebut grasi. Dia memberikan grasi kepada kita. Dia memberikan kepada siapa yang dia sukai. Grasi adalah hak presiden. Membebaskan kali dari hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Tuntutan hakim artinya yang dosa harus dihukum. Tapi Allah yang Maha Kuasa, dia memiliki grasi. Ya, karena Allah berkata, aku akan kasihan kepada siapa aku mengasihani. Ya, dia mempunyai hak. Karena kalau dia tidak mempunyai hak itu, dia bukan Allah, saudara. Allah tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga. Siapa yang mau diselamatkan, itu urusan Allah, karena kedaulatan Allah. Anugerah itu seperti grasi dari Allah, kata hamba Tuhan itu. Saya berpikir, bukan saya setuju 100%, tapi saya pikir ada benarnya, saudara. Ya, grasi. Dan Tuhan juga memiliki grasi. Saudara, sayang sekali setiap khotbah sudah dibatasi setengah jam. Saya akan meneruskan khotbah ini pada minggu keempat. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan sebagian tentang rahasia yang belum selesai. Pada minggu keempat kita akan meneruskannya. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang taat, dan hati yang dijelaskan oleh rahasia kerajaan Allah. Sehingga kami bisa mengerti perumpamaan ini. Sehingga kami bisa mengerti perumpamaan penaburan benih ini. Karena Yesus sendiri berkata, kalau kamu mengerti perumpamaan ini, maka kamu juga akan mengerti setiap ajaran atau perumpamaan yang Yesus katakan di tempat yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami mempunyai telinga yang mendengar dan benar-benar mendengar.
Biarlah mata kami melihat dan benar-benar melihat. Bukan seperti orang yang tidak percaya. Mereka melihat tetapi mereka tidak melihat. Mereka mendengar tapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri pencerahan kepada hamba-Mu. Sehingga kami memiliki hal yang benar pada waktu kami mendengar pengajaran Yesus. Kami mengerti apa yang Yesus berikan perumpamaan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, saya harap saudara marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.